Halo semuanya. Jadi gua ini sering ditanyain sama teman-teman stand up comedian. Gimana sih caranya untuk memulai belajar jadi stand up comedian? Kadang-kadang ditanya sama orang yang mau nulis juga, gimana caranya untuk mulai nulis. Jawaban gua kalau misalnya mau punya skill yang paling dasar sebenarnya adalah belajar bahasa Inggris. Karena dengan belajar bahasa Inggris itu kita jadi punya referensi yang banyak. Kalau punya referensi yang banyak pasti punya landasan untuk berpikir yang lebih baik. Nah, makanya kemarin pas Rahmat, seorang stand up comedian datang ke rumah gua, bilang, "Bang, gimana Bang? Gue pengen lebih jago lagi stand up komedinya." Ya gue bilang, "Udah bisa bahasa Inggris belum?" Terus dia bilang, "I'm fine, thank you." Langsung begitu. Iya. Itu umum banget lagi. Nah, untuk itulah hari ini gua menghadirkan ada teman-teman dari Cakap ya, karena gua nyaranin Ramet, Ya. mending lo belajar aja. Lewat aplikasi udah 1 juta kali di download. Ya di sini ada CEO-nya dari Cakap, Mas Tommy, apa kabar? Baik, salam sehat. Lalu di sini langsung gua hadirkan. Siapa Ini ini, Bang? adalah muridnya. Oh, murid. Halo. Muridnya adalah Mas Erwin dan ada Aurora. Aurora ini adalah anaknya Mas Erwin. Oh, Baru aja lahir tadi 5 menit yang lalu. Oh enggak. langsung gede gini Iya, dong. iya. Jadi kita akan dengerin ya obrolan dari CEO-nya Cakap, yaitu aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, dan ada belajar-belajar yang lain ya, nggak cuma bahasa Inggris doang. Lalu ada juga dari studentnya, 2. Jadi satu yang masih muda sekali, satu yang sudah ya kita tahu lah sama-sama. Sudah uzur. Oke, kita langsung aja. Teman saya Rahmat Ya. mau belajar bahasa asing, bahasa Inggris. Lalu saya lihat di aplikasi itu Cakap 1 juta kali di download. Sekarang udah 1.100.000. Ih, Karena saya udah download. oh 1 juta orang 1 kali. 1.000.001. 1 juta 1. Oke. Barusan tadi 1 juta 3. Siapa yang download itu? Ini barusan tadi gue gini Ya download. Allah. Uninstall download lagi. ya kenapa digituin? Oke. Mas Tommy, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Cakap itu apa sebenarnya? Cakap itu adalah satu upskilling platform di mana memungkinkan murid-murid yang ada di Indonesia itu untuk mengasah skillnya langsung dengan expert-expert dan juga professional teachers ya dari berbagai negara. Oke. Jadi di Cakap itu kita mencoba untuk menghubungkan antara pembelajar dan juga pengajar yang profesional bertemu di aplikasi Cakap, lalu mereka bisa mengasah skill. Dan saat ini kita fokus di 2 lini ya. Lini yang pertama adalah pembelajaran bahasa asing. Tadi disebutkan bahasa Inggris itu yang paling populer. Lalu ada lagi bahasa Mandarin, bahasa Jepang, yang lagi sangat ngetrend recently ya, bahasa Korea. Oh, lagi berasa- naik banget sejak Iya, ada iya. K-pop dan juga K-drama. Iya, Lalu iya, juga yang paling penting kita juga ada pembelajaran bahasa Indonesia. Oh, ada Bahasa juga. Inggris untuk penutur asing ya, BIPA. Nah, jadi Oke. untuk ekspatriat-ekspatriat yang ada di Indonesia ataupun yang ingin belajar culture Indonesia gitu, mereka juga bisa belajar bahasa Indonesia di aplikasi kita. Oke. Itu lini pertama. Lalu lini kedua itu kita juga sudah masuk ke pembelajaran yang bersifat vokasi. Oke. Gitu. Jadi intinya di Cakap ini kita ingin membuat akses pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih merata lewat aplikasi Cakap. Oke, intinya adalah kalau kita mau belajar bahasa asing itu bisa dicakap. Tapi Pasti. selain itu juga ada yang skill-skill yang vokasional ya. Betul. Kayak misalnya apa? Marketing gitu. Betul, termasuk. Oke. Termasuk Ya, diantaranya termasuk, itu. ya. Berarti untuk kebutuhan Ramet cocok dong. Bisa. Ramet mau belajar bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris sama bahasa Korea. Untuk Wih. untuk stand up comedy misalnya. Untuk stand up di depan Kim Jong Un ya. Itu negaranya beda sih. Tapi kan Korea Iya, bahasanya iya. kan bisa. Tapi saya jadi penasaran nih sama Mas Erwin nih sebagai murid. Iya betul. Emang bisa belajar bahasa asing hanya dari gadget doang gitu, kayak dicakap? Nah, ya kebetulan memang
saya ngalamin sendiri nih udah jalan 6 bulan 6 lah. bulan. Belajar Ya, bahasa? belajar bahasa Inggris. Ya stand up dong, stand up Yes. dong. Stand up. Tiba-tiba belajar bahasa Inggris, kenapa disuruh stand up? Iya, iya, iya. Bisa ngambil Nyanyi dong, nyanyi dong. Ngamen. Kok jadi nyanyi? Nggak, jadi oke. saya memang punya alasan sendiri waktu itu. Apa gimana nih? Nah, Kenapa harus di aplikasi Cakap? Kenapa harus di apa platform ini? Oke, Kenapa nggak offline gitu? offline ya, latar belakangnya dulu Iya, ya. oke, oke. Kebetulan kan memang saya nih udah lama punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri gitu. Oke. Nah, kebetulan memang dari kantor di awal tahun ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk melanjutkan pendidikan dan kasih program pendidikan luar negeri. Oh, kemana tuh? Saya sih tujuannya bebas milih, cuma saya menujunya Inggris. Oh, mau ke Inggris. Ya. Oke. Nah, dari situ saya ngerasa waktu diberi kesempatan itu kayaknya kemampuan bahasa Inggris saya terutama yang productive skill ini belum di level yang saya bisa bersaing untuk mendaftar atau mendapatkan universitas pilihan saya Oke, kan. karena tuh kan ada yang pakai IELTS, pakai Ah, TOEFL betul, kan? IELTS, TOEFL. Nah, saya terakhir nyoba IELTS itu memang belum cukup. Saya dari situ berniat untuk meningkatkan kapabilitas saya terutama di bahasa asing demi mencapai cita-cita saya, tujuan saya. Oke, jadi program apa yang diambil? Karena kan tujuan Mas Erwin ini udah jelas nih, mau masuk ke universitas. Belajar lewat Cakap. Ya. Program yang diambil apa untuk ke sana tuh? Kebetulan waktu itu saya pengen banget sebenarnya dari dari kantor juga udah dikasih fasilitas pendidikan, tapi di luar after kantor itu saya pengen memperdalam speaking saya terutama mau writing karena memang kurang banget, saya selama ini nggak pernah dipakai. Jadi kebetulan saya belum tahu Cakap waktu itu sebenarnya, cuma saya belajarnya lewat banyakan dari online aja, online. Terus coba nyari-nyari yang teacher private itu kok budgetnya belum masuk ya, karena saya pengen yang rutin tiap hari ada gitu. Nah, secara nggak sengaja waktu itu saya landing di halamannya blog Cakap sebenarnya waktu lagi blognya justru blognya. Jadi nyari materi, ada blog, saya pikir blog-blog pribadi, orang pribadi biasa, cuma memang ini lebih terstruktur sih. Saya seneng banget cara penyajiannya, apa yang saya cari, kemudian lengkap lah. Nah, dari situ saya baru tahu juga ada aplikasinya ternyata. Saya setelah lama saya coba install sebenarnya, terus di situ ternyata baru tahu saya ada teachernya dari luar negeri, bisa one on one gitu. Oke. Itu percis banget sama yang saya cari kan. Jadi native speaker ya Native maksudnya speaker ya? ya, tapi dari waktu itu dari Filipina banyak ya memang. Oke. Terus saya coba lihat biayanya, ada kelas placement test namanya. Itu murah banget kalau buat saya, cuma 10.000 waktu itu jujur aja. Jadi saya nyoba, dari situlah experience pertama saya tuh di Cakap. Dan karena berhubung dia Cakap juga menyediakan jadwalnya fleksibel banget juga kan, karena saya nyarinya Oh, ini nggak kayak after yang school. tradisional itu ya, ada kelas ini jam segini sampai segini, itu se-fleksibel itu? Iya, betul. Jadi Oh, gitu. saya bisa booking untuk seminggu ke depan di jam yang benar-benar saya mau, dan Oke. itu biasanya available terus karena teachernya memang banyak ya. Jadi waktu itu saya memutuskan ikut. Setelah saya ikut sebulan, akhirnya saya merasa puas banget sama pengalaman saya, bisa ngobrol, diskusi dengan materi yang memang udah didesain ada lah. Jadi kita nggak bakal kehabisan obrolan, dan tema-temanya masuk buat termasuk untuk kelas IELTS itu juga ada. Oke. Makanya saya ambil. Nah, dan Oh, berarti spesifik kelas IELTS untuk dapat requirements kuliah di luar kan? iya, Gitu. jadi memang saya sebenarnya sebulan pertama General English dulu tuh. General English buat dapetin experience sama banyak teacher. Setiap hari saya ganti teacher malah untuk ngerasain mana yang sesuai sama style saya. Begitu udah dapet, saya ganti ke IELTS, kelas IELTS. Oke. Gitu. Nah, terus Aurora anaknya kok tiba-tiba diajak juga Nah, itu dia. ke Cakap. Padahal masih 10 tahun kan Aurora kan? 10 tahun dan Aurora 10 tahun ya? Iya, Kenal Ashila nggak? enggak. Umurnya juga 10. Tidak semua yang 10 tahun saling kenal, Bang. Nggak punya grup WA bareng gitu? Enggak ya? punya. Oh, iya. Abang kenal Bokir nggak Bokir? Kenal. Kenal lagi ya, ya. Harusnya nggak kenal, Bang. Seumuran gua itu. Ya Aurora ya ini emang komedi bapak-bapak gitu. Aurora bingung. Kayak bingung. Aurora kenapa diajak untuk belajar di Cakap? Nah, kalau Aurora sendiri memang saya udah merasakan ya manfaat bahasa Inggris dari kecil. Walaupun akhirnya saya nggak pakai speakingnya atau ininya mungkin kurang di pelatihan, tapi saya merasakan jika kita udah mengenal bahasa Inggris itu di akademis pun akhirnya itu kepake banget, Betul. membantu banget ya. Betul, Terus betul, di betul. pergaulan juga kebetulan teman-teman saya masih banyak yang belum menguasai bahasa Inggris, jadi bisa meningkatkan PD saya nih. Saya punya yang lebih gitu waktu itu. Oh kalau dari betul. saya. Karena gini, saya kan punya tim ya. Saya waktu itu meeting sama klien dari Jepang.
ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ada anak magang saya, ini hari terakhir dia nih, Nabila nih, dia sekolahnya di Singapura, jadi kan pengantarnya bahasa Inggris. Terus ada yang mau nambahin nggak? Nabila nambahin pakai bahasa Inggris. Karyawan saya yang udah lama ada, sebutnya Reja namanya. Reza. Dia diem aja. Pas ditanya gimana aja, aman bang, aman. Padahal sebenarnya dia ada yang nggak aman tapi nggak bisa ngomongnya. Nggak pakai cakap dia. Oh itu. Iya, dia aplikasinya Mobile Legend. Itu mah Dia game pakai dong. itu buat belajar. Iya. Oh, kalau ketemu orang Inggris ya. Iya, levelnya apa waktu di cakap? Saya mulai dari tingkat paling bawah. Nah, Reza epic. Beda ya. Mobile Legend. Udah tinggi tapi itu di Mobile Legends. Aurora gimana? Maksudnya 10 tahun. Hmm. Ini karena saya punya anak juga di rumah kan. Gimana caranya dia bisa belajar lewat aplikasi sedangkan dia kan juga agak bosenan atau gimana gitu. Ini 10 tahun kok bisa gitu belajarnya cuman lewat program doang. Nah awalnya memang saya juga belum tahu nih pengen kalau saya kan emang bisa ngatur, cuma anak Iya. kecil kan gampang bosen ya, Betul. gampang bosen. Cuma ternyata kalau dari pengalaman saya nih, saya udah bayangin nih, saya selama kelas di Cakap itu bisa lupa waktu. Istilahnya Oke. ada aja yang didiskusiin, entah kita nggak melulu soal pelajaran ya, mungkin waktu kita pertama masuk kita bisa ngobrol kejadian sehari-hari dulu, Sama kita gurunya. tanya sama teachernya ya. Oh. Dan mereka tuh semua terbuka serta ya pembawaannya kita jadi nyaman gitu. Iya, iya, Bisa iya, buat iya. nyaman. Nah, saya rasa ini cocok juga nih buat anak-anak. Anak-anak. Akhirnya saya daftarin nih, mungkin Aurora Aurora punya gimana pengalamannya gimana? pakai Cakap Ceritain. waktu itu? Kan dikasih sama papa nih. Panggilnya papa ya? di Iya, rumah? papa. Apa bro? Oh, yes. papa. Masih papa. Pas papa kasih, ini Aurora mau belajar bahasa Inggris. Terus kamu gimana tuh belajarnya? Belajarnya itu Kan gurunya ada nih. Terus kamu happy tuh tinggal ngobrol aja, ajak ngobrol. iya tinggal ngobrol, ngomongin yang lucu-lucu, terus aku bikin apalah, terus nanti diomongin, pokoknya seru banget. Tapi kamu awalnya nggak pede berarti ya? Berarti awalnya kamu kan sehari-hari nggak ngomong bahasa Inggris kan? Terus diajak ngobrol bahasa Inggris sama gurunya, kamu awalnya malu-malu gitu nggak? Agak malu-malu sih, tapi lama-lama kan kenal, jadinya udah nggak malu-malu lagi. Oh, jadi ini bagus ngelatih PD-nya juga ya? Nah, iya bener banget itu. Kadang-kadang orang kalau belajar bahasa asing itu masalah percaya diri sih. Iya. Oke, sekarang kita ke Ramet nih. Iya. Gimana Met, lo udah jelasin dari Mas Tommy kan udah denger Cakap itu apa, dari Mas Erwin, dari Aurora. Lo kan kalau nggak salah belajar bahasa Inggris juga sempat nyari kan di Google, terus nyampe di blog juga. Cuma banyak yang jualan. Beda Blog M ya, kalau nggak salah ya. Bukan blog itu. Banyak toko dia bilang. Soalnya kan kalau di aplikasi translate gitu kan suka ngawur gitu. Apa? Di aplikasi-aplikasi yang translate gitu kan suka ngawur. Oh, lo kalau ngobrol sama orang asing pakai Google Translate. Google Translate. Oh, gitu. Balik lagi ke Facebook, balik lagi ke Google Translate gitu. Kan gini. Oh, gue tahu. Jadi kan anak muda itu kalau biar keren status Facebooknya itu pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi lo nggak tahu nih cara ngomongnya grammarnya kayak gimana. Jadi lo tulis apa yang lo mau bilang di Google Translate. Iya, jadinya ngaco. Oh, iya Nah, sih, katanya makanya harus sih. interaksi langsung. Akhirnya gue gaul sama anak Jaksel. Ih, Ya. which is dong. Tapi bisa ya gitu doang bang, to be honest, Iya, which is which is. literally, nggak tahu yang Aduh, lain. Ntar gue pengen healing dulu. Anak Jaksel. Healing. Mau healing, Nah. mau healing. Makanya pas Bang Radit kasih tahu ada aplikasi Cakap. Cakap kan, gue tuh taunya Cakap itu kan pas orang mau pantun doang kan, Kenapa tuh? jalan-jalan ke Manggarai Cakap. Cakap. Bener Gitu bang, taunya kan dari situ doang. Ternyata Cakap itu, ternyata Cakap itu bisa Rais ketawa kayak ngeledek. sebuah ya? aplikasi, iya kayak segini doang jokesnya. Iya. Gitu. Lo nggak pernah liat gue nge-MC? Iya, jadi pas dikasih tahu ternyata ada aplikasi yang bisa buat belajar itu. Heeh. Ini makanya mau langsung premium 5 tahun boleh nggak sih langsung premium gitu? Wih, gila. Ada programnya ya. Nggak tanggung-tanggung. Cakap udah berapa tahun Cakap? Kita masuk tahun ke-6 ya di tahun. Tahun ke 6 enam. tahun minimal. Ya Allah bang. Seumur Cakap berarti. Ya ampun. Ya nggak 3 apa-apa. semester bang. Hah?
3 semester, 12 semester ya? 12 semester. Iya 12 semester. 12 semester. Nah, buat Rahmat nih yang Iya. level bahasa Inggrisnya kan biasa orang mulai dari nol nih. Iya. Dia kan dari -1000. Dari nol banget ini, Pak, saya sama Pak. Rekomendasi Mas Tommy gimana nih buat orang yang kayaknya mau belajar banget dari basic gitu. Sebenarnya ini aplikasi untuk semua level ya, solusi yang kita bangun. Jadi kita punya metode bagaimana belajar bahasa asing itu bukan dihafal. Oke. Grammar jadi bukan dihafal, tapi sama ketika kita belajar ya bahasa pertama kita gitu nih, our native language dengan orang tua kita gitu kan. Oke, Jadi oke. makanya tadi langsung bertatap muka dengan guru ya kan, baik itu pengajar lokal ataupun pengajar asing, sehingga pembelajaran bahasa itu menjadi lebih ke fungsi ya. Jadi orang itu mempelajari fungsi bahasa. Kalau di kasus A penggunaannya bagaimana, di kasus B penggunaannya gimana. Nah, itu yang membuat progres belajarnya bisa lebih cepat gitu. Dari nol pun guru-guru kita itu sudah terbiasa. Jadi memang tadi disebutkan oleh Mas Herwin pengajar dari Filipina misalkan. Nah, pengajar-pengajar kita itu sudah terbiasa mengajar di negara-negara yang memang tingkat profisiensinya lebih rendah dari kita, profisiensi bahasa Inggris ya, maksudnya seperti maaf mungkin untuk negara-negara seperti China ataupun Korea, Jepang itu lebih susah tuh untuk belajar bahasa Inggris dibandingkan kita. Kalau kita kan lebih netral ya untuk aksen. Karena apa? Gitu. Karena itunya apa aksara yang dipakai. Betul, kanji dan lain-lain gitu. Jadi itu mungkin mereka sudah terbiasa untuk mengajar yang lebih susah dari kita. Oh, Gitu. Jadi untuk orang Indonesia sendiri saya rasa cukup kita diberi talenta untuk bisa ngomong cukup banyak bahasa ya, karena netral. Di bahasa Inggris, Mandarin ataupun Tuh, Jepang. karena aksaranya ya sama-sama Latin kan. Kalau di sana kan ada Hanse dan lain-lain yang Betul, kita harus ngafalin. Hanse. Apa namanya? Kita sebagai orang Indonesia juga lebih mudah seharusnya ya untuk belajar bahasa asing kalau kayak gitu ya. Iya, betul. Terutama untuk communication ya, untuk verbal. Oke. Nah, cuman kan sekarang ini di YouTube juga banyak orang ngajarin bahasa. Kita ambil aja bahasa Inggris deh. Bahasa Inggris gitu kan. Kenapa nggak kayak seperti Rahmat, mending dia nontonin aja YouTuber yang suka ngajarin bahasa Inggris gitu misalnya. Itu kira-kira keistimewaannya apa kalau kecakapan ada yang berbayar ya kan? Iya. Itu kelebihan apa yang Rahmat bisa dapat kira-kira? Ini era yang luar biasa ya, kita bisa belajar dari manapun, dan mau belajar itu one way yang lewat video ataupun two ways itu sebenarnya pilihan. Tapi kalau dari kami, kalau misalkan belajar lewat dua arah itu pasti lebih efektif. Ada beberapa riset yang sudah mengatakan, karena kita bicara pun itu bisa berbeda dengan yang kita dengar. Kuping Mas Radit dengan kuping saya dengarnya itu berbeda gitu. Jadi direct correction dari guru itu akan sangat bisa efektif untuk kita bisa cepat lancar ya gitu. Lalu hal yang paling penting sebenarnya ini kuncinya. Kalau misalkan kita investasi di diri kita sendiri, ya kan, dalam hal ini beli paket belajar lah misalkan, pasti komitmen kita akan lebih tinggi untuk menyelesaikan course. Gitu. Karena ada pengorbanan di situ. Betul. Jadi itu pun sebenarnya untuk memacu kita untuk mencapai goal kita belajar kenapa, gitu kan. Jadi dengan kita investasi dibandingkan yang gratis itu kan biasanya ada ya, masih bisa tarsok lah ya, tarsok. Jadi Kan gue nggak ngeluarin duit nih gitu ya. ya bisa itu jadi sih. mungkin jadi salah satu motivasi dari pengalaman studen kita. Mas Tommy ini berarti CEO dan foundernya. Betul. Untuk Cakap. Ya. Tapi di antara sebuah ide startup yang ada nih ya, kenapa membuat sebuah aplikasi untuk orang belajar? Kenapa nggak yang lain gitu? Misalnya cara mencari pelaku tawuran, langsung ketangkep nih satu nih. Kenapa langsung 86 nih? Atau apa kayak gitu? Security, maksudnya. Apa yang membuat Mas Tommy itu punya kegelisahan soal pembelajaran ya khususnya bahasa asing ya di Indonesia tuh apa tuh? Ya mungkin agak tarik sedikit ke cerita Personal. waktu muda ya. Jadi saya pun sebenarnya juga bukan orang yang sangat suka belajar. Ya, background saya juga bukan dari sarjana pendidikan. Saya lulusan
computer science. Hmm. Lalu S2 saya ekonomi. Jadi sebenarnya sangat jauh ya. Tapi saya melihat justru karena saya nggak suka belajar, saya dihadapkan kepada satu masalah yang membuat saya harus bisa gitu. Jadi saya waktu itu sempat merantau ke Beijing, China. Ke China ya. Ya, dimana di sana kan kehidupannya sangat tough ya. Jadi mau nggak mau saya juga dipaksa untuk bisa berbahasa asing waktu itu. Sedangkan saya nggak punya dasar sama sekali di waktu lulus dari Dan S1 di Indonesia gitu. Jadi dan Mandarin itu kan beda nada, beda arti tuh. nah, Ya itu kan dia. bahasanya susah banget itu. 4 bisa jadi 10. Hati-hati itu kalau pesan makanan. Oh, kalau 4 apa? 4. 4 se. Kalau 10. Se. Oh. Nah, Kalau hati-hati. lalat yang bikin tidur. Panjang. Nah, jadi dari pengalaman Oke, terus Jadi dari pengalaman itu ya bahwa saya udah nggak muda lagi, tapi saya dipaksa untuk meng-acquire satu skill Iya. yang baru di usia yang saya sudah tidak muda lagi gitu dan kan waktu susah bahasa Mandarin lagi. itu. Betul. Iya. Nah, terus dengan lingkungan yang efektif ya kan akhirnya ya saya berhasil lah dapat beberapa benefit juga dari bisa satu bahasa ya. Saya dapat beasiswa waktu itu untuk S2 saya. Lalu saya juga bisa diterima kerja waktu itu di China. Jadi saya lihat waduh, ini dengan satu skill aja, skill yang baru saya dapat, saya bisa dapat banyak manfaat. Ya kan. Lalu saya lihat teman-teman saya juga cukup banyak yang bertanya lah ke saya bagaimana sih caranya biar bisa gitu kan. Akhirnya ya kita coba bikin pilot project ya. Testing dulu. Kita menghubungkan teman-teman saya yang ada di China waktu itu dengan student-student yang ada di Indonesia, teman-teman saya dulu. Ternyata pada suka gitu, udah pada mendapatkan manfaat lah. Ini yang Akhirnya- dites nih bahasa apa nih? Bahasa Mandarin. Oh, waktu itu. justru Kita Mandarin. mulai dari bahasa Mandarin dulu. Oke. Justru. Meskipun Setelah yang Inggris yang paling populer ya, ternyata tapi Betul. awalnya dari Mandarin justru. awalnya pengalaman pribadi saya dari Oke, oke. bahasa Mandarin. Lalu Terus lalu. akhirnya berjalan, wah ini luar biasa nih, apalagi Indonesia kan negara kepulauan. Iya. Ya kan, dan 70% sekolah itu kalau nggak salah di Pulau Jawa, centralized di Jawa, di Pulau Jawa ya. Jadi ini kan bagaimana teman-teman kita yang di Medan, Makassar, di Papua gitu kan, apalagi internet connection juga makin naik penetrasinya, sehingga ya kita terpanggil lah untuk bikin satu solusi yang lebih solid ya, gitu. Dan akhirnya ya sampailah di hari ini bisa ketemu dengan Mas Erwin, Aurora. Iya, dan setelah 6 tahun ini baru kelihatan, maksudnya murid-muridnya tuh kan selama ini kan pasti jarak jauh kan. Iya. Tapi ternyata semua yang belajar jauh, tuh betul. kayak Mas Erwin, kayak Aurora juga gitu. Pengalaman journey untuk belajar itu gimana sih Mas Erwin? Jadi kalau misalnya kayak Rahmat nih mau belajar, dia download aplikasinya. Terus apa? Ada placement test ya tadi apa gimana sih? Iya, jadi kalau di Cakap itu pengalaman saya kemarin memang setelah mendownload tuh kita udah bisa langsung melihat list teachernya. Oh, jadi ini download nih Download aplikasinya. Terus jadi habis nanti itu? masuk ke my package atau ada menu untuk melihat teacher sama waktunya. Jadi nanti juga kita kalau ingin pertama join itu pasti harus melalui placement test kalau saya. waktu Iya, itu ada tesnya dulu. Tes jadi placement test ini kayak untuk ngukur kemampuan kita dulu. Jadi untuk tes yang selanjutnya udah tahu nih kita materinya bakal seperti apa gitu. Jadi di situ saya yang bikin tertarik sih jujur itu ya. Saya udah bisa ngeliat list pengajar yang begitu banyak dan jadwal yang begitu fleksibel yang bisa saya pilih after office saya. Terus setelah itu placement test dan langsung ya ini enaknya Cakap ini dia juga punya tim support yang kuat banget ternyata. Jadi saya kalau misalnya lupa kelas pun dihubungin pasti sama customer service-nya. Kalau lupa kelas. Lupa kelas bener kan? Misalnya Karena janjian jam 3 nih. Iya. Terus Mas udah Erwin lupa 5 menit itu pasti atau ada ini WhatsApp masuk nih, wah pacar nih gitu atau istri. Ih, ada dua dong Biasanya sih berarti. pacar sama istri. Pacar atau Ada istri nomornya. tadi? Mantan pacar yang menjadi istri. Usaha penyelamatan yang Iya. bagus. Jadi ternyata nomor gak dikenal, oh CS-nya Cakap.
Nah, namanya cewek cakep ngingetin, oh iya akhirnya kita masuk Dia kelas. nih. nelpon Iya, tapi? kita punya toleransi 15 menit sebelum teachernya meninggalkan kelas kita. Jadi masih sangat cukup. Itu menurut saya luar biasa dari cakep karena tidak hanya memikirkan di depan ya, tapi juga memikirkan di belakangnya sebagai supportnya. Berarti kalau kayak guru yang Filipin ini, dia memang tinggal di sana ya, Mas? Apa justru di sini juga dia? Ya, strategi kita sih sebenarnya kita mau memberdayakan guru lokal, tapi juga kita mau menyediakan tadi akses ya untuk murid-murid di Indonesia juga bisa punya pengalaman belajar dengan guru Yang dari lain-lain luar juga, gitu. Jadi saat ini guru kita tersebar di 6 negara. Oh, jadi Masuk domisilinya Indonesia. pun juga di sana semua. Betul. Wow, betul. hebat juga ya. Ya, tapi yang good news baru-baru ini guru lokal kita itu sudah lebih dari 70% sekarang. Oh, Jadi kita punya guru-guru dari Batam, ya kan mengajar bahasa Mandarin. Kita punya guru-guru dari Jogja, ya kan tersebar di seluruh Indonesia juga. Jadi malah lebih dari setengah, hampir mayoritas justru ya guru lokal ya, orang Indonesia yang Saat ini, mengajarkan iya. bahasa asing juga. Betul, Tapi karena pun nah itu ada alasannya Mas Radit, karena selama pandemi ini kita melihat di platform Cakap naik dari sekitar 60% ke 90% murid-murid beginner level. Oke. Nah, jadi kalau dulu mungkin beginner level kita sekitar 60%, 30% itu intermediate. Gitu. Mungkin sama dengan typical offline les-lesan offline lah ya. Tapi setelah pandemi naik jadi 90%. Nah, berarti itu kan menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia nih udah bersemangat untuk belajar gitu. Betul, dari awal gitu. Nah, Aurora, kamu apa yang kamu paling senengin dari belajar lewat Cakap? Tadi kan kamu bilang kamu senang bisa ngobrol, ketemu gurunya. Ada hal lain nggak selain itu? Gurunya juga pada baik-baik, nggak pernah marahin. Aneh juga ya kalau kita les tiba-tiba kayak siapa kamu gitu. Langsung di Iya, iya. Nggak pernah dimarahin. Terus suka diajak main apa? Games gitu di Iya. sama gurunya. Kayak nyari kata-kata, Oh. habis itu ngerjain soal. Tapi pengaruhnya apa kalau buat Aurora? Jadi setelah belajar di Cakap dari tahun lalu ya, sekitar Dari bulan awal April. April tahun ini. Oh, justru tahun ini. tahun ini. April tahun ini relatif singkat lah ya, masih 5 bulanan. Ada apa efeknya buat kamu Aurora? Jadi kamu lebih ngerti main game di rumah kah atau nonton apa gitu? Lebih ngerti bahasa Inggris, terus lebih percaya diri juga. Terus kalau sama teman sering ngobrol bahasa Inggris nggak sih sebenarnya? Apa nggak juga ya? Enggak, Enggak ya. Biasa pakai bahasa apa? bahasa Indonesia. Bahasa Jaksel bang. Pakai bahasa Indonesia dong. Ini kan Indonesia. Kalau Siapa tahu dia mau ngeluarin punchline kan gua nggak tahu. Gua kenapa anjing mengharapkan doang. anak kecil ngeluarin bahasa? Ya nggak tahu kan, siapa tahu kan. Iya, tapi Kita kalau kan- misalnya jawab kita pakai nggak- bahasa Afrika, lucu juga. Iya, itu Kalau kan. tiba-tiba Afrika. Iya nggak tahu gitu. Cuma bang, gue mau nanya juga nih bang. Ini kan gua Siapa? kan ke Bang Tommy. Oke. Bang Tommy, Pak Tommy sih. Mas Tommy, Mas kan Tommy masih muda juga. Nah, Mas Tommy, ini kan saya kan di bahasa Inggris kekurangannya banyak nih. Apa aja kekurangannya? Penulisan, Heeh. terus Speaking. apa namanya? Listening. Yang Oh iya, listening ya. Listening ya kan. Nah, itu tuh dipelajarin semua nggak? Karena kan kalau di bahasa Inggris kan ada past tense, ada grammar ya? Iya, ada furnitur, terus Furniture tuh apa? Furniture ini dong. pas Hah? apa namanya? Past tense ya Oh kan. iya, feature tense. Future tense. Iya, furniture. Ya. Future tense gitu itu belajar nggak? Soalnya kan kalau misalnya diurutin kayak misal ibu saya kan mom my ya kan. Tapi kan kalau bahasa Inggris kan my mom. Nah, itu belajar gitu. Ngomong apa sih? Enggak kan, kalau di Indonesia kan ibu saya. Ibu saya. Kalau di translate kan mom my. Oh, Ya kan? Mom my dong. Iya. Cuman kan Inggris kan Terbalik ya. my mom. Oh iya. Nah, iya. belajar gitu-gitunya enggak? Belajar grammarnya enggak ya? ya? Belajar grammar. Itu Grammar. grammar. Soalnya kan tadi si Ramet dengerin kok kayaknya diajak ngobrol doang Iya. nih gitu kan. Teori-teori Mm-mm. grammar bahasa Inggrisnya juga diajarkan Mas Tommy apa gimana? Iya, jadi nggak usah khawatir sih. Iya. Soalnya saya sendiri juga kan language learner ya. Jadi saya belajar juga waktu usia 2. Saya belajar bahasa Inggris tuh baru 23 tahun. Oh. Waktu itu bukan dari kecil. Oke. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ya ini untuk semua lah ya.
Nah, memang yang tadi balik lagi ke jawaban saya tadi, metode kita itu immersion gitu, full immersion. Jadi Immersion itu apa? immersion itu artinya full interaksi dan juga yang kita pelajari itu lebih ke fungsi bahasa. Jadi grammar itu nggak dihafalin. Jadi nanti kalau misalkan udah belajar 6 bulan, begitu lihat grammar, oh saya udah tahu ini, gitu. Jadi kalau grammar dihafalin kan kita jadi mikir dulu ya sebelum kita ngomong ini past tense atau future tense gitu. Tapi kalau misalkan dipelajari lewat conversation gitu kan, sama ketika belajar bahasa Jaksel tadi kan nggak ada kamusnya ya, apa Udah ada yang langsung dari yang bisa gitu. Iya, Nah, yang itu bisa. kira-kira Oh, ini kayak dari orang yang bisa langsung. betul. Ya tadi belajar baik itu dari guru Indonesia ataupun guru yang ada di luar negeri. Jadi langsung, dan tadi seperti Aurora bilang kan gurunya baik-baik. Iya. Jadi kalau nggak bisa pun pasti terus dimotivasi gitu. Berarti kan student-student suka untuk apa, kita harus memotivasi untuk mereka bisa jangan takut salah. Oke, intinya. oke, iya. Nah, Iya, lewat metode. karena yang paling penting dalam dalam belajar bahasa itu kan menggunakan bahasa tersebut sesuai konteks kan. Nah, kadang kalau kita belajar kayak bahasa Indonesia deh. Kan gue punya banyak teman-teman yang orang Korea belajar bahasa Indonesia, tapi emang nggak pernah ngobrol sama orang Indonesia. Jadi belajarnya secara formal doang gitu. Nah, kadang-kadang ngobrolnya itu masih nggak kontekstual tuh. Kayak kapan dia make saya mau pergi ke, jadi terasa kaku dan sangat textbook gitu kan. Makanya kalau kayak cakap gini tuh menariknya adalah dan baiknya adalah kita diajarin ngobrol karena pemakaiannya tuh langsung kelihatan gitu. Oh, cara makainya tuh gini, sehingga ketika kita belajar teorinya, oh gue biasanya memang pakai gini, ternyata di balik itu gini tuh rumusnya gitu. Iya, langsung praktek dulu. jadinya. Menurut gue sih, karena gue tuh belajar bahasa asing itu autodidak ya, Inggris ya, itu dari main video game pas kecil dari umur 12 tahun. Sekarang kan gue 84 ya umurnya. Bagus. Udah tua juga ya Bang Radit ya. Awet Udah cuman banget. mau ke jok itu doang. Ya kita itu jadi emang gue sengaja tadi. muter-muter buat ke situ buat ke doang. punchline yang itu. Iya. Terus apalagi nih kira-kira kalau misalnya buat Mas Erwin ya. Kira-kira kalau buat Mas Erwin efeknya apa nih? Kan udah belajar 6 bulan. Kalau tadi Aurora kan udah bilang, dia jadi lebih ngerti nih. Apalagi PD. Anak kecil tuh paling penting PD-nya memang. Kalau buat Mas Erwin dapat apa nih selama 6 bulan? Selama 6 bulan nih, Efeknya. kalau saya yang paling kerasa nih ya, memang yang membedakan saya belajar di Cakap sama saya mungkin belajar bahasa Inggris memang udah dari kecil ya, tapi berhenti di SMA memang. Nah, itu saya tuh prakteknya tuh kurang banget, walaupun saya belajar grammar tapi kok kayaknya lupa terus akhirnya. Nah, baru kelihatan itu setelah saya masuk Cakap. Nah, bener nih kayak pertanyaan Mas Bang Amet nih tadi nih. Bang Amet nanya emang ngobrol-ngobrol doang. Nah, hebatnya yang saya rasakan di Cakap itu ketika kita ngobrol-ngobrol itu kayaknya komputer otaknya gurunya itu jalan terus di cara mengajar. Jadi dia tuh selalu ngasih kita koreksi dari typing. Jadi misalnya kita ada salah tenses atau apa, itu mereka mencatat. Jadi nanti di akhir diskusi kita mereview itu. Tadi ada ini baiknya sesuai grammar ini begini. Jadi kita juga belajar terus grammar. Apa koreksi paling besar yang didapatkan Nah, dari guru di Cakap? Kan ini kan masnya pakai Cakap nih. Betul. Kira-kira apa yang pas udah pakai Cakap? Ternyata gini toh gitu. Itu apa? Ya, ini ternyata saya tuh masih, kalau saya emang ini balik lagi ke pribadi masing-masing pasti kelemahannya beda-beda. Saya tuh paling sering salah tuh masih menggunakan antara subjek dengan kata kerjanya itu nggak pas. Jadi atau nanti jadi kalau kita writing sih mungkin kita sadar ya tahu, tapi ketika kita speaking itu bisa beda. Yang kalau kita baca ulang kok waktu kita speaking jadinya begini. Nah, itu dengan latihan kita terus, dengan diskusi terus, dan teachernya tuh selalu ngingetin. Dia ingat sama kelemahan kita, jadi kita diusahakan itu diulang-ulang bagian itu, maksudnya dengan tema yang beda, materi yang beda, itu nanti kita bisa di-review terus. Dan akhirnya secara ya otomatis ya kali ya, karena udah terbiasa diperbaiki terus, jadi inget terus, jadi udah secara tidak sadar akhirnya mulai membaik gitu. Dan yang saya juga nggak duga sebenarnya, saya kan emang nggak fokus di listening sebenarnya kayak Bang Ahmed nih, gimana listening nih. Oh, ternyata setelah 6 bulan itu karena sering diskusi, sering mendengarkan, ngobrol, listening saya kayaknya memang jadi
Lebih baik. baik banget ya. Oh. Jadi Ini emang tiap hari kalau Mas Herwin kalau ini? saya tiap hari 1 jam kira-kira. Setiap hari Setiap hari sejam sejam. itu pasti pakai cakap untuk Pasti. belajar bahasa Inggris. After office sekitar jam favorit itu setengah 6 sampai setelah maghrib gitu. Di Setengah 6 7 sampai setelah maghrib. sampai ya. Oke, setengah kira-kira 7 sejam lah kira-kira ya sejam. situ. Jadi Wah, itu lumayan juga itu ya. iya Lumayan sejam Iya, sehari. lumayan sering itu. lumayan sering banget, makanya tapi inilah yang saya nggak ngerti ya kenapa saya selalu menantikan jadwal itu gitu. Jadi karena memang juga udah merasa nyaman banget kali ya, dan pengen termasuk saya orang yang seneng dikoreksi sebenarnya. Saya tuh nggak takut ngelihat kesalahan saya tuh apa sih gitu. Kadang orang ada yang nggak mau dikoreksi, tapi kalau saya justru senang semakin banyak koreksi, artinya semakin banyak bisa saya pelajari, dan itu pun bisa direview kembali karena ada catatan digitalnya. Oke. Jadi setelah kelas saya bisa lihat setelah kelas ya kan. Dan ya itu, jadi sambil belajar speaking untuk ngasah fluensi saya juga dapat listeningnya juga secara walaupun nggak dilatih Oke. meningkat. Terus kan tadi bilang gara-gara itu listening terasa membaik. baik. Emang apa yang dirasakannya di kehidupan nyata tuh apa? Apa dengerin film? Kemarin sih itu memang kalau salah satunya film ya, cuma yang pasti di tes itu saya nggak nyangka banget ya. Biasanya waktu tes IELTS itu nggak pernah lebih dari 6 lah kalau untuk listening. Itu kemarin saya Skornya? bisa hampir sempurna ya. Oh iya? Padahal itu nggak saya latih benar selama 6 bulan. Iya. Oh. Hebat loh. IELTS yang paling susah tuh speakingnya sih. Kalau Karena menurut diajak ngobrol saya, gitu ya, kan. betul. Itu dianalisa Speaking. sama dia. Sama ya mau writingnya juga, karena kan nggak boleh lepas dari tema. Iya. Kadang temanya juga kita nggak bisa duga gitu. Iya. Kalau biasanya orang nyari community juga nih, Mas nih. Ini kan tadi kita lihat dia one on one gitu. Cakap kira-kira menyediakan itu juga nggak? Apa forum kah atau kegiatan bersama kah atau gimana tuh? Jadi di Cakap ini kita mencoba mencakup semua segmen ya. Iya. Jadi dari segmen yang serius benar-benar seperti Mas Herwin dan Aurora itu segmen private class kita Oke, bilang. itu Jadi, segmen private class. ya, jadi private, lalu kita juga ada semi private bertiga, dan juga kelas grup. Kelas grup itu sampai 10. Nah, itu apa ya, the beauty of teknologi ya. Jadi kita bisa sekarang belajar grup, yang satu ada di Manado, yang satu ada di Makassar, yang satu ada di Pulau Sumatera ya, belajar bareng gitu sama guru dari luar negeri misalkan. Oke, Nah, jadi oke. itu kelas, itu segmen pertama yang lebih serius belajar. Lalu tadi community juga kita melihat bahwa orang Indonesia kan sukanya ngumpul, ya kan. Lalu belajar bersama-sama itu juga bisa ada motivasi. Ada kompetisi juga kalau belajar bersama-sama. Jadi kita juga punya segmen kelas Cakap Club kita namakan. Club. Cakap Oh, Club. itu apa tuh? Cakap Club itu kelas tambahan nih. Jadi di luar sekolah ya, sama seperti kita kalau di kampus atau di sekolah setelah pulang sekolah ya kita ngumpul nongkrong gitu kan. Nah, kalau ini nongkrongnya digital ya kan, tetap ada guru profesional di sana yang dihadirkan, tapi nanti murid-murid bisa masuk ke kelas bersama-sama gitu, bisa Ini ngobrolin sifatnya tentang kelas juga? topik-topik. Iya, Atau kelas. hanya kayak nongkrong digital gitu tapi pakai bahasa asing? Sebenarnya sih konsepnya tetap kelas, tapi topiknya lebih casual ya, topiknya lebih ringan-ringan lah, ngobrolin tentang musik, tentang film. Nah, itu kita namakan Cakap Club. Cakap Club itu juga ada di dalam aplikasi Cakap. Nah, terus ada lagi kita yang namanya Cakap Chat. Cakap Chat ini ya untuk orang Indonesia kan suka texting, ya suka banget texting. Sekarang kan kalau di telepon, waduh siapa nih? Iya. Maunya texting ya gitu. Jadi Iya. kita juga ada satu fitur lagi namanya Cakap Chat. Oke. Nah, Cakap Chat ini biasanya buat menyelesaikan masalah-masalah harian kita lah. Saya pun kan sebagai language learner, saya juga kadang mau kirim email takut salah grammar ataupun tadi kan katanya pakai Google Translate nggak natural lah ya. Iya, nggak natural. Nah, ini kita bisa nanya ke guru yang standby. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ini benar atau enggak nanti bisa dikoreksi gitu. Tapi sifatnya lebih text one on one ya. Nah, itu kita namakan Cakap Chat. Itu kapan aja boleh itu? Iya. Ngechatnya, atau ada Ya, jam-jam dia tertentu? saat ini sih kita pagi sampai malam ya. Oke. Kalau tengah malam sih memang ya gurunya juga harus istirahat. Iya. Jadi selama Masa guru nggak siang ngeronda sama- sih? Emang sampingan, Bang. Jadi itu yang kita coba untuk bisa menjangkau seluruh segmen. Oke. Gitu.
Nah, Ramet gimana nih? Lo tertariknya untuk belajar bahasa apa nih jadinya? Kalau gua kan terakhir lo ngomong ke gua bilang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lo tetap mau bahasa Inggris atau kira-kira mau coba yang lain? Bahasa Inggris sama bahasa Mandarin kayaknya menarik. Tadi gitu. katanya Korea. Iya, bahasa Mandarin kan boleh diambil semua bahasa, Bang. Ya. Ada apa aja Polyglot di situ? ya, polyglot. Saat ini kita 5 bahasa sih. 5 bahasa. Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Korea. satu lagi bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Bahasa Indonesia Indonesia. tadi. Lo mau ngambil 5-5-nya? ngambil bahasa Inggris, Mandarin sama Korea kayaknya dah menarik tuh. Siapa tahu nanti kan bisa ketemu sama pecinta Blackpink, Iya, kan iya, yang suka-suka K-pop, Iya, iya. ya kan? Kenapa harus Mandarin tapi? Lo ada kebutuhan apa? Enggak pengen kayak Jack Ma aja, Bang. Kan Alibaba. kan orang sukses kan kebanyakan dari Cina kan, yang di dunia tuh 5 orang terkaya. Jadi siapa tahu kalau kita belajar bahasanya kita juga bisa belajar pemikiran orang Cina, Bang. Oh iya bener juga Iya, sih. makanya. Luar biasa lo. Siapa tahu ya. nanti kita bikin Alibabu kan. Nggak ada yang tahu. Gua nanti bikin Alibabu terus Atau Alibabe? Alibabe. Alibabe Cabita lagi kan. Iya. Nah, Ya itu. bisa aja sih. Bisa aja sih. Tapi lo berarti bakal pakai cakap ya? Bakal pakai cakap kayaknya. Dan Oke. Kabarin nanti. terutama bahasa Inggris sih. Oke. Nah, udah kelihatannya itu biasanya berapa lama, Mas? Kayak misalnya kan dia baru katakanlah placement terus dapetnya bener-bener beginner nih. Kelihatan bahwa ini bisa dipakai tuh seperti apa? Kalau misalnya kayak istri saya kan waktu itu sempat belajar bahasa Inggris juga. Itu biasanya dibilang, "Wah, ini mah 2 tahun nih baru dapat basic gitu kira-kira." Nah, tapi kalau kayak Ramet masuk beginner, itu dari cakap sendiri bisa bilang bahwa lu kayaknya udah mulai gampang ngobrol kalau udah berapa lama gitu. Ada gitunya nggak sih? Ya, secara struktur kurikulum ya kan, study goals pasti ada ya. Kita pasti punya sistem dari belajar 3 bulan sampai 12 bulan tuh gimana learning plan-nya. Tapi kalau di cakap itu kita sebenarnya mau lebih personalized learning ya. Jadi masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Ada yang bisa belajar 6 bulan selesai satu level, ada yang 12 bulan, ada juga yang 4 tahun di platform kami yang Udah 4 tahun dia ya. udah 4 tahun di platform gitu kan. Jadi bisa dari kemampuan masing-masing, bisa juga dari konsistensi dari kelas gitu kan. Karena ini kan fleksibel. Jadi kita kembalikan lagi, yang penting cara rata-rata ya. Rata-rata sih kita belajar itu kan nggak instan, ya kan. Paling tidak harus ada waktu konsisten yang di-spend, dan dari rata-rata student kita itu kurang lebih 6 bulan lah untuk bisa menyelesaikan satu level. Gitu. Nah, satu level itu ya seperti Mas Herwin ya. Jadi pas Ini 6 udah kelar bulan. ya berarti ya? Ya, pas 6 bulan ya paling tidak bisa ada peningkatan proficiency lah ya, satu level gitu. Nah, Aurora, kamu niatnya mau terus berarti pakai cakap. Habis 6 bulan mau lanjut dong ya berarti ya? Mau. Oke, udah bilang papa belum? Belum. Kangen nggak sama Udah papa? bilang gurunya. Oh iya, sebelahnya. Kenapa kangen? Ini kan mau gua hadirkan nanti dari belakang ya. Mundur dulu. Reality show banget ya. Dia ke belakang, dia masuk lagi. Tapi berarti kamu kapan aja? Kalau papa kan jam 5:30 sampai 6:30. Kalau Aurora belajar bahasa Inggrisnya kapan itu jamnya? Jam 7. Biasanya jam 7. Jam 7 malam, jam 7 pagi? Jam 7 malam. Oh, sebelum tidur ya? Oh, kamu cerita dulu, ngobrol sama gurunya. Iya. Oh, Beda. asik juga ya. Beda jam ya, soalnya yang jam 6 kan dipakai papa laptopnya ya. Iya dong. juga sih. Kalau misalnya Iya, laptopnya iya. 2 pasti barengan Bang jamnya. Iya benar. Iya. Iya, pantesan dia jawabnya jam 7 ya. Iya, makanya gantian ya Setelah papa. sama laptop papa ya. Oke. Terus kalau kamu harapannya mau apa, Aurora? Apakah kan kamu lagi belajar bahasa Inggris? Kamu pengennya nanti ujungnya apa nih? Setelah kamu belajar di cakap lama gitu, kamu pengen hasil akhirnya apa? Apakah bisa nonton film nggak pakai subtitle? Nah, mantap tuh. Atau bisa ngobrol sama tetangga yang bule misalnya. Kamu harapannya apa setelah belajar di cakap? Kamu mau apa? Aku pengen udah bisa bahasa Inggris biar nanti kalau aku ikut papa ke Inggris udah bisa ngobrol sama temennya. Oh. Papa belum ngasih tahu Aurora ya kalau dia nggak ikut. Bang, ini kan ikut podcast ini Bang, bukan buat baru kasih tahu saya doang. ini bisa bikin perpecahan keluarga loh Bang ini Bang. Bercanda Aurora, bercanda. Aurora ikut dong. Iya. Aurora pasti udah seneng banget mau ke Inggris ya. Mau nanti rencana di kota apa?
di Nottingham sih. Di Nottingham. Nottingham. Gitu. Wah itu seru banget tuh pas itu. Iya jadi nanti Mas Erwin sama Aurora ke sana belajar di Cakap, wah udah bisa tuh. Udah Iya. bisa itu. Pakai bahasa Udah Inggris. nggak usah belajar lagi di sana Iya. ya. Boleh di sana belajarnya bahasa Indonesia di Ya, Cakap. Ya. kenapa jadi pertukaran bahasa? Iya. Kenapa jadi Harus kenapa ya. jadi kebalik? Mas Herwin nanti gua udah belajar bahasa Inggris. Di sini bahasa Indonesia. Iya, lu malah pakai bahasa Indonesia. Kamu belajar di Cakap juga gitu kata bulenya Bahasa gitu Inggrisnya nih. kayak company lagi gitu. Di Nottingham. Iya, aduh. suaranya kayak penjajah kamu Iya gimana? nanti gitu. Tapi kamu teman yang ini yang apa bahasa asing nggak ada ya Aurora ya? Nggak ada. Teman main gitu. Oke. Nah, kalau saya nih Mas Tommy, saya nih terus terang ya jujur ya, ini pengen ngajarin bahasa Inggris ke anak saya. Jadi anak saya si Kiano, saya pengen. Oh, Kiano, Anaknya Pak Imong beda. Beda. Kesaingan lihat soalnya di IG. Ketahuan nih Bang Radit suka kepoin siapa nih? Iya. Stalker juga. Iya. Anak saya Alea. Ntar Baim anak saya Alea. Iya. Ketuker lagi. Ketuker lagi. Anak saya Alea nih saya lihat dia punya ketertarikan untuk belajar macam-macam hal karena dia anaknya penasaran. Tapi umurnya baru 2 tahun. Kapan usia yang tepat gitu untuk dia belajar di Cakap kira-kira tuh? Kita sih sebenarnya cukup beragam ya dari yang balik lagi tergantung orang tua nih. Ada yang orang tua very kompetitif mungkin dari 2 tahun, 2,5 tahun udah dimasukin preschool ya. Iya. Ataupun Itu anak saya. Udah preschool ya. Udah preschool ya. Iya, tapi sebenarnya sih Cakap ini kan kita lebih meskipun digital kita lebih mengedepankan interaksi 2 arah ya antara guru. Jadi tetap ada care dari gurunya gitu kan. Bagaimana gurunya bisa mengambil hati anak-anak untuk mereka bisa tertarik dibandingkan mungkin yang full digital game gitu ya. Jadi kalau di kami kita sarankan itu usia 4 tahun memang yang bisa maksimum. Oke, karena Jadi 4 tahun 4 sampai 12 itu tahun. dia sudah bisa menangkap terus bercakap-cakap Berinteraksi. 2 arah ya. Betul. Oh, Ya, benar. jadi memang disarankan 4 sampai 12 tahun. Nah, usia di bawah itu ada memang, tapi mungkin butuh extra care dari ibunya ataupun mungkin ya kalau ibunya nggak sempat neninya misalkan atau Iya. bapaknya harusnya. Bapaknya yang nemenin. Nggak sempet. Ya, nah, cuman Langsung nggak sempet. Langsung menolak. Gak sempet, ya, gak sempet. Nggak. Tapi poin plusnya bisa langsung belajar juga, bisa ikutan belajar. Iya, bisa sama ikutan gurunya. belajar bahasa Inggris juga. Tapi emang benar sih, karena saya juga ngerasa kalau usia 2 tahun tuh mungkin masih kekecilan juga ya. Karena dia masih belum benar-benar memahami interaksi 2 arah kan. Dalam artian kalau disuruh duduk apa segala macam dia masih pengen mau main dulu mau tuh. Tapi kalau udah 4 tahun mungkin lebih nurut kali ya. Lebih kayak hari ini kita akan belajar. Iya iya apa gitu kali ya. Ya, Gitu. salah satu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Bisa asal ada partisipasi juga dari orang tua. Oke. Gitu. Ada nggak yang 2 tahun tapi belajar di Ada. Cakap anaknya? Ada. Ada nggak yang 2 hari anaknya? Yang dua Masih merah. Bang Hari kan cuma bisa oe-oe Bang. Masih merah. Mendingan gurunya jadi neni aja begitu mah. Gak usah ngajarin. Tapi kalau Mas Erwin, Aurora nggak ada penolakan sama sekali dikasih ini Cakap nih, kamu belajar nih bahasa Inggris. Maksudnya kamu kan masih 10 tahun ya, terus dia udah belajar di sekolah lah. Kelas 4 ya kamu ya? Kelas 4 SD. Kelas 4 udah belajar di sekolah, terus kayak masih jiwanya masih pengen main gitu kan. Kok tiba-tiba bisa kamu belajar ya jam 7 nih ada bahasa Inggris gitu. Itu gimana cara ngajaknya tuh? Iya, mungkin karena dia udah sering lihat papanya tuh belajar online Bu ya. Jadi setiap sore rutin pasti setiap menjelang malam itu bapaknya udah di laptop ngobrol Cakap. Dia juga sering masuk ke kamar kalau saya belajar gitu, ngeliatin papa lagi ngapain sih, lagi gini kayak gimana sih. Jadi dia kurang lebih udah tahu suasananya dan makanya ketika saya tawarkan nih kan saya udah enak nih bisa nih buat anak saya tanpa kemana-mana udah bisa belajar bahasa Inggris. Terus dia oke langsung pengen nyoba gitu dan memang kayaknya udah jadi passionnya dia sekarang nih. Jadi malah dia suka ngingetin, papa aku kok nggak Cakap sih gitu. Jadi kalau mamanya gitu. lupa ya. Terus kalau aku ubah jamnya kan suka kelewat juga tuh kan. Tuh kan papa akhirnya lagi di mana di WA sama
CS-nya jadi Sama- aku lewat. sama Jadi ini. dia menyesal. Jadi akhirnya kita jam 7 terus. Nah, gitu. Oh, jadinya harus punya satu waktu spesifik ya. Iya. Karena berarti pengajarannya itu juga menyenangkan ya, sehingga anaknya secara aktif mencari ya. Kayak dia Iya, juga betul. jadi pengen nyari terus gitu. Iya. Cuman yang menarik adalah kalau menurut saya ya, belajar itu memang harus punya purpose sih, tujuan gitu. Jadi mempelajarinya pun juga kita punya motivasi sendiri gitu kan. Kayak tadi kan emang pengen kuliah di luar. Terus Aurora juga pengen supaya nanti pas ikut papa ke Nottingham bisa ngobrol sama teman-teman di sana. Karena tujuan itu jadi motivasinya kan jalan ya. Iya. Kalau lu apa tuh sebenarnya? Tujuannya pengen bikin stand up comedy show Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oke. Karena selama ini nonton bahasa Inggris emang di listeningnya gitu. Kalau misalnya nonton Kevin Hart gitu pasti diulang-ulang. Ngomongnya cepat banget sih ini orang gitu. Iya, Jadi kalau iya. misalnya bisa listening kan jadi merem juga udah tahu artinya gitu. Kalau Oke. misalnya pengen belajar udah expert gitu. Iya, apalagi nanti kayak teman-teman yang lain ya yang stand up-nya di Singapura, di mana Iya. kan kayak Mo Sidik tuh kan suka Iya. keluar juga tuh Makanya ke festival luar gitu kan. kalau misalnya mau world tour gitu kan emang sih world tour ada yang pakai bahasa Indonesia keliling. Cuma kalau misalnya pakai bahasa Inggris kayaknya lebih menantang Keren gitu. gitu ya. Ya walaupun bisa bahasa Inggrisnya di panggung doang misalnya ya. Iya, iya. Kalau misalnya ditanya Iya, sama iya, iya. penonton, yes, yang penting Iya, iya, iya. pengucapan sama penghafalannya tuh jago Oh. gitu dari situ. Jadi Ramet nih mau belajar bahasa Inggris dari beginner sampai akhirnya bisa world tour keliling dunia Wah, pakai bahasa itu Inggris. dia. Ini kira-kira durasinya 3 kehidupan cukup nggak? Tidak dong, ini kayak Sun Gokong dong. 3 kehidupan reinkarnasi ini mah. Seharusnya bisa dicakap. Bisa, Kalau bisa. kalau misalnya belajar dicakap, boleh nggak dia nyobain materi stand up? Jadi kayak misalnya Oh iya, gurunya. bisa nggak sih kayak gitu? Ini gurunya nih, ya kan? Terus kayak udah ngobrol, udah belajar lumayan lama nih. Ah. Terus kayak, ya tujuan saya mau stand up Stand up pakai bahasa comedy. Inggris gitu. Iya. Terus ditaruh handphonenya atau laptopnya, terus dia nyobain. Kayak Terus gitu. Bisa kayak gitu, Mas. Ya, fleksibel sih ya. Jadi stand up ini kan profesi juga ya. Iya. Ya kita juga sudah mengembangkan banyak bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin untuk specific profession. Gitu. Ada yang untuk profesi yang berkaitan dengan hospitality, Oke. ada yang untuk engineers, coding kan, programmer sorry ya. Terus ada termasuk stand up. Ada buat stand up. Saat ini belum. Oh, belum. Kalau kita Cuman- mau bikin barang bisa. Oh, cuma maksudnya gini, maksudnya adalah kalau kita belajar di Cakap itu ada kelas-kelas yang memang dikhususkan untuk pekerjaan spesifik kan, maksudnya gitu ya. Betul, untuk satu profesi. Oke, jadi itu lebih kontekstual dan lebih aplikatif tuh berarti kan, Betul, untuk profesi tersebut. Betul. Oh, itu menarik banget. Iya menarik banget itu. Iya, iya. Jadi kalau stand up juga bisa tuh Iya, kalau ada nanti tuh. Bisa ngetes juga kan, guru juga kan enak kan. Kita kayak saya pengen coba materi stand up pakai bahasa Inggris. Habis itu lo jual tiket ke gurunya. Iya. Kenapa jadi marketing? Malah jadi Pengen belajar aja. Malah gurunya yang bayar. Enggak, gurunya ngomongin, ya udah nanti saya nonton tapi kamu nanti 3 hari gratis nggak apa-apa. Oh iya, Kayak digratisin. gitu. Enggak, itu menarik banget sih Bang kalau misalnya bisa stand up pakai bahasa Inggris nyobain gitu, bener nggak? Ternyata maksudnya jokes kita itu kalau bahasa Inggris lucu nggak gitu. Kan kalau nggak ketawa paling gurunya guru Mandarin kan itu kan. Salah kelas dong. Ya, salah bahasa kelas. dong itu namanya. Iya. Oke. Pengen belajar gitu sih, enak sih Oke, kayak gitu. oke. Nah, ini umurnya udah 6 tahun ya, Cakap ini ya Mas Tommy ya. Apa aja nih milestone yang udah dapat dari Cakap sendiri? Nah, itu pertanyaan susah tuh ya. Kalau kita setiap hari day to day kerja ya, kadang achievement jadi lupa kita udah achieve apa ya. Oke, Tapi oke. secara angka mungkin saat ini Cakap sudah mencakup kurang lebih 1,5 juta pengguna. 1 jutanya ada di tadi download ya. Download, Sudah ada yang lewat aplikasi. Lalu untuk yang segmen kelas-kelas korporasi misalkan, nah itu memang biasanya menggunakan web apps kita, Oke. gitu, yang lewat desktop, dan juga mungkin Aurora lebih banyak pakai desktop ya, gitu. Jadi sebenarnya kita multi platform, ada yang di aplikasi, ya kan, untuk yang sibuk lah, yang mobile seperti kita, jadi bisa di dalam mobil ataupun dimanapun kita belajar lewat smartphone. Lalu untuk yang lebih serius, proper ya belajar lewat desktop. Gitu. Jadi Oke. total kita sudah punya 1,5 juta pengguna lah 1,5 lebih juta pengguna saat ini. Wow. Ya, dan untuk tadi kelas-kelas bahasa ya, komitmen kita akan terus menambah ya kan, sesuai dengan apa yang permintaan di market
Iya. Tapi saat ini sih kita konsisten setiap tahun tuh kita tambah satu bahasa. Oke. Gitu. Konsisten saat ini. Lalu juga tadi kita mau mulai masuk ke lebih banyak profesi-profesi lagi ya, karena kita juga melihat ini satu sektor aja deh, saya kasih contoh. Misalkan sektor tourism kita ya. Tourism kita kan ini luar biasa, dimanapun di pulau apapun pasti ada satu objek wisatanya yang luar biasa gitu. Jadi Pakai salah pasti satu ya. sangat dekat ya dengan bahasa asing, karena dengan turis datang, apalagi kan sebentar lagi mau ada revenge tourism ya. Oh iya, Yang habis sebentar kelar lagi. pandemi pada datang. Betul. Nah, ini juga persiapan untuk masyarakat Indonesia ini bisa tourismnya bisa lebih naik satu level lagi dengan skill bahasa asingnya. Oke. Gitu. Dan tentunya nanti income-nya pasti akan lebih besar juga untuk para pekerja Iya betul. tourism kalau bisa skill bahasa asingnya lebih baik ya. Iya. Itu yang kita percaya. Karena kalau lebih baik ya yang orang kita bantuin buat keliling-keliling juga pasti akan rekomen kita ya. Karena kan Betul. komunikasinya bagus Betul. gitu. Termasuk simpelnya ya uang tip lah. Misalkan Iya. pasti jadi lebih besar gitu kan. Oke. Nah, tapi yang saya tertarik buat bahas adalah vokasional ini. Ya, awalnya dari aplikasi untuk belajar bahasa asing, terus istilahnya ngediversifikasikan diri menjadi beberapa pelajaran vokasional kan. Itu memang rencananya mau dibesarkan juga bagian itunya apa gimana tuh Mas? Ya, memang Cakap ini kan bergerak kita di bidang pendidikan non formal ya. Heeh. Jadi non formal ini yang kita lihat sebenarnya punya langsung direct impact ke economic performance ya, performance ekonomi dari Indonesia gitu. Jadi dan saya sendiri sebagai bukti bahwa dengan bisa satu skill ya bahasa Mandarin tadi ya, kita bisa mendapatkan benefit. Oke. Gitu kan, baik itu promosi, dia mendapatkan beasiswa ya, bisa seperti Mas Erwin bisa diterima di universitas nanti atau bisa tinggal di satu negara gitu kan. Jadi Indonesia punya banyak talent yang luar biasa ya kan, di industri kreatif, di industri teknologi misalkan. Tapi ada satu blocker. Nah, Yaitu? blokernya itu adalah bahasa asing. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia ya, kita punya 200 juta usia produktif ya. Kalau ini bisa menjadi global citizen, bisa menjadi bersaing dengan negara-negara lain, ini sangat luar biasa. Dan kuncinya salah satunya adalah bahasa asing gitu kan. Oke. Jadi buat kita language is a passport. Oke. Language is a passport, dan itu kalau dikombinasikan dengan profesi-profesi spesifik ya, jadinya akan lebih mudah untuk mengaplikasikan gitu kan ke pekerjaan kita, dan akhirnya pasti income kita juga akan bertambah. Oke. Nah, bisa sambil rebahan nggak belajarnya? saya senangnya sambil rebahan tuh, sambil tiduran. Jadi memang kalau di Cakap itu kita bisa punya kebebasan apakah kita menyalakan kamera atau enggak. Oh, sebenarnya. boleh dimatiin juga? Ya bisa, kita bisa minta Handphone izin. boleh dimatiin? Kalau handphone ntar Rugi aneh dong, aplikasinya rugi. Pak. Nggak ngomong dong. Nggak ngomong. Jadi ya tapi kalau saya sendiri sih lebih senang memang Langsung tetap interaksi nyala, ya. karena kita kan melatih semuanya Iya, ya, mulai iya, dari percaya iya. diri, speaking kita, diskusi, itu pun lebih enak kalau nyala kamera. Cuma memang itu fleksibel banget. Ngapain aja bebas ngapain ya? aja bebas, termasuk kayak Bang Ahmed tadi nih nanya. Kalau buat stand up gimana? Ya jujur aja saya kan emang 6 bulan tuh setiap hari ketemu. Kadang kan pasti ada pengen ngobrolin yang lain lah selain di materi. Jadi bisa aja kita mau cerita ada kejadian apa gitu ya. Teachernya itu ngikutin kita lebih pengen belajar apa. Nah ini enaknya fleksibelnya juga di apa yang lagi pengen dipelajarin itu bisa kita request minta gitu. Oke. Nah, buat yang di rumah yang lagi mikir-mikir, emang bisa ya belajar bahasa Inggris lewat handphone doang, lewat laptop doang gitu. Sebagai murid yang udah mengalami, mau nyampain apa tuh Mas? Ini memang kalau buat saya pribadi belajar bahasa itu sih buat saya sih investasi yang nggak akan pernah rugi ya. Kita nggak akan pernah salah di situ, karena memang nanti pun apapun profesi kita ke depannya itu kan pasti nanti sangat besar kemungkinan akan terkait dengan kemampuan bahasa kita. Entah itu kita harus berkomunikasi, entah kita akan diuji kompetensinya terkait dengan bahasa kita. Jadi mungkin merasa awalnya tuh
agak sulit belajar bahasa, kok lama, jadi akhirnya enggan. Tapi memang saya juga ngalamin, jujur aja saya merasa sulit belajar. Cuma saya tetap percaya jika saya tetap terus berproses, tentunya kan ada hal yang berkembang, sedikit apapun usaha kita, tapi kita berkembang. Mungkin yang pengen saya sampaikan itu jangan pernah takut untuk memulai, ataupun jangan pernah merasa udah terlambat nih, usia saya sekian udah. Jadi kita nggak akan pernah tahu kesempatan kita untuk melakukan hal luar biasa itu datang kapan. Bisa aja kita tiba-tiba diberi kesempatan untuk berkarir di luar negeri, atau kita diberi kesempatan menjalani pendidikan di luar negeri, atau bahkan kita jika sebagai entrepreneur ada kesempatan tuh membuka peluang dengan mitra internasional gitu kan. Nah, dan alangkah baiknya jika memang kita udah siap siap duluan itu sangat membantu. Dan bahkan kayak seperti Pak Tommy tadi, itu malah membuka kita untuk kesempatan itu sebenarnya, jika kita udah punya kemampuan itu. Jadi dan jika itu bisa dilakukan dari rumah, kenapa nggak dimulai dari sekarang? Betul. Gitu kan. Gitu Bagus banget bahasanya ya, kata-katanya. Ini dari CS Cakap atau coba tahu dapat itu enggak ya? Ini Aurora yang CS Cakap gitu. Nggak, tapi kalau menurut saya ya, karena di sini kan ada gratisnya juga ya. Bener kan ya? Di Cakap ada gratisnya juga. Jadi nggak ada ruginya juga lah kalau mau download, mau nyobain kan. Benar. Kayak Ramet nanti download dulu, nyobain dulu, lihat beberapa kelasnya, belajar dulu. Mungkin ada yang gratis tuh, mungkin yang on demand kali ya, yang mereka bisa lihat kapan aja gitu misalnya. Baru coba placement test, 10.000 perak ya waktu itu ya. Kalau kurang bisa bikin akun baru lagi kan, placement test lagi. Nah ini orang kayak gini. Jangan selama ini ini nih. daftar terus itu 1 juta dia semua orang. Iya, ini dia nih. Iya betul nih. Bisa jadi. Oke, tapi ya bisa dicoba aja ya. Oke. Nah, buat kalian di rumah bisa langsung download aja ya. Di situ kan juga ada yang gratisnya, bisa dicobain juga dulu. Terus kalau udah tertarik bisa ikut placement testnya. Nah, khusus yang nonton nih, buat yang lagi nonton, ada diskon untuk placement testnya, hanya Rp5.000 aja. Download aplikasinya, lalu tinggal masukin kode voucher di bawah ini. Nah, placement testnya ini nggak kayak kita ujian ya. Nggak kayak ngisi-ngisi Nggak sama sekali. lembar soal gitu, lembar jawaban gitu ya. Cuman ini live, langsung ketemu dengan gurunya dan langsung akan dites di situ. Coba 100 kali push up gitu ya? Nggak? Oh, bukan. Kayak tes masuk militer. Iya. Oke, itu aja kira-kira. Jadi terima kasih Mas Tommy udah datang. Terima kasih Aurora. Terima kasih Mas Erwin. Sama-sama, Pak. Jadi gimana Ramet, sudah ini ya? Sudah terang sih ini. Sudah maksudnya. terang semuanya. Sudah ya? terlihat jelas, kayaknya bakalan beneran nih, kayaknya beneran bakalan pakai Cakap beneran deh. Soalnya bahasa Inggrisnya amburadul banget gitu. Kalau gua mah Bang, bahasa Inggrisnya. Gak apa-apa kan, semua level. Tadi. Iya, semua level, cuman takutnya Udah jangan nangis dong. Enggak. Sampai nangis. Buat ngomongin Gua mah kayak anak kecil Bang. Jadi Gak nangis beneran. Oke, iya gak apa-apa kan, semua bisa dari level apapun. Yang penting bisa placement test. Nah, kode voucher dia kan udah dikasih juga. Iya, lumayan ya, jadi Ya, goceng nanti ya. langsung kan nanti kita taruh di sini. Iya, mana Cuman, tuh? ya enggak, belum ada, belum sekarang. Nah, ini dia nih. Bagus. Enggak, nanti dibisikin sama Reja kode vouchernya. Oke, Bang Reja ya. Oke, terima kasih semua yang udah nontonnya. Silakan download dan coba Cakap. Link untuk downloadnya akan gua taruh di deskripsi. Terima kasih semuanya. Dadah.